Waktu kecil, aku selalu mengimpikan hari di mana aku udah dewasa. Supaya aku bisa melakukan banyak hal. Bisa melihat dunia dengan versi yang lebih luas. Tapi sekarang, ketika aku udah sampai di hari itu, semua hal justru terdengar menakutkan. Jadi dewasa ternyata gak semenyenangkan yang aku bayangkan. Ditambah lagi, sekarang pandemi. Rasanya kayak justru aku pengen balik lagi jadi anak kecil aja. Ternyata dunia yang luas ini terlalu menakutkan. Fase dewasa di saat gak pandemi aja sulit. Gimana sekarang? Kita dituntut buat di rumah aja. Padahal ini waktunya kita terjun ke kehidupan yang sebenarnya. Aku belum bisa dibilang dewasa sepertinya. Tapi hari ini aku sadar pandemi udah bener-bener nyita waktu aku. Dimulai dari skripsiku yang terlambat selesai karena penelitianku yang terhambat. Lockdown waktu itu. Wisuda terlambat 1 periode dari perkiraan orang tuaku. Masa-masa semester akhir aku yang direnggut begitu aja sama pandemi. Dan ketika lulus, justru perekonomian lagi sulit-sulitnya. Dan dampaknya cari kerjaan jadi susah. Bahkan yang udah punya kerjaan pun susah. Sebenarnya egois kalau menyalahkan pandemi. Karena ini udah takdir dari yang di atas. Kita, termasuk aku, selalu berpikir kayak coba aja gak ada pandemi. Pasti masih banyak kenangan yang bisa aku buat di semester akhir. Coba aja gak ada pandemi, mungkin aku gak akan lulus di luar perkiraan orang tuaku. Dan coba aja gak ada pandemi, mungkin hari ini aku udah kerja di tempat yang aku pengen. Dan perekonomian Indonesia gak susah. Coba aja gak ada pandemi. Selalu kayak gitu. Coba aja. Kita selalu berlindung di balik kata itu. Yang padahal kita tahu hal-hal kayak gitu juga belum tentu terjadi kalau gak ada pandemi. Aku mungkin aja tetap gak bisa nikmatin semester akhir sama teman-teman. Ya karena kita sama-sama sibuk dengan skripsi masing-masing. Dan aku juga mungkin akan tetap telat lulus 1 periode dari perkiraan orang tuaku karena dosenku susah ditemui. Dan aku juga mungkin akan tetap susah nyari kerja karena banyaknya orang yang juga baru lulus dan nyari kerjaan. Kita selalu menyalahkan pandemi dan tanpa sadar kita gak percaya takdir. Kita gak pernah tahu apa hikmah dari semua ini. Apapun keadaan kita harus terus mencari celah untuk bersyukur. Akhir-akhir ini aku sering banget lihat video orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka sayang karena COVID. Dan aku baru sadar kita udah setahun lebih hidup dengan pandemi ini. Ada yang kehilangan ayah, ibu, mama, papa, kakek, nenek, om, tante, pak de, bude. Semua diambil dengan cara yang mereka gak pernah duga-duga.
orang tua yang sebelumnya sehat tiba-tiba direnggut sama COVID. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah membayangkan kalau mereka akan kehilangan? Mereka bangun di suatu pagi dan menyadari bahwa dunianya udah pergi. Begitu aja, di luar perkiraan. Yang mereka pikir mereka bakal bisa ngurusin orang tua mereka sampai tua, ternyata enggak. Bahkan belum sempat bikin bangga mereka. Gimana? Gimana caranya berdamai dengan virus ini? Mereka bilang, COVID jahat ya? Iya, COVID emang jahat. Tapi kita tetap harus kuat. Dulu, aku selalu pengen memperlambat waktu supaya bisa menikmati setiap momen dalam hidup lebih lama lagi. Tapi sekarang, ingin sekali waktu berjalan cepat supaya kita bisa sampai di hari di mana negeri ini bebas dari virus. Harus berapa banyak lagi kehilangan? Bukan cuma anggota keluarga, tapi di luar sana banyak yang kehilangan sumber pencaharian. Apalagi rakyat kecil, pedagang kaki lima yang dipaksa nggak berjualan, ditutup paksa, diusir, padahal mereka cuma mau mencari nafkah. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hal itu. Bagi mereka, PPKM hari ini gak cuma memutus rantai penyebaran COVID, tapi juga memutus rantai penghasilan mereka. Mereka berpikir lebih baik mati karena corona daripada mati kelaparan di rumah. Tapi balik lagi, kita gak bisa berbuat apa-apa selain selalu berdoa dan usahakan tetap di rumah. Sebenarnya aku pengen sekali ngeritik pemerintah, tapi ya aku bisa apa? PPKM harusnya diterapkan dengan persiapan. Minta semua orang di rumah. Harusnya dipastikan juga semua tetap bisa makan di rumah, tetap bisa bertahan hidup. Setidaknya sedikit aja, karena mereka yang kecil juga manusia. Jadi ya, kita terus doakan keluarga dan saudara kita setanah air. Juga untuk tim medis yang menangani virus ini, kalian pahlawan kami. Terima kasih ya. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah mempertaruhkan nyawa kalian. Terima kasih sudah mengorbankan waktu kalian. Semoga Tuhan membalas jasa kalian semua. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa sisihkan rezeki kalian untuk donasi. Terserah mau lewat mana, karena sekarang banyak banget influencer yang open donasi. Karena emang kita mulai kekurangan oksigen, dan kemarin aku baca juga kita kekurangan peti jenazah. Gak perlu banyak, gak perlu harus menyisihkan separuh dari harta kalian. Gak harus banyak kok, karena gak harus kaya buat jadi manusia berguna. Semoga kita sehat selalu ya. Stay safe.